Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini.
dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat GBI Kemang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kembali kita walau hanya di rumah-rumah beribadah secara online, kita tetap semangat, amin. Tetap semangat memuji, menyembah Tuhan, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, saya selalu ingatkan untuk mandi. Kita hormati hadirat Tuhan walau di rumah. Mandi, berpakaian rapi, kita sama-sama keluarga memuji Tuhan, berunity, bersepakat. Undang hadirat Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau terima urapan dari Tuhan, janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita hari ini. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, kami bersahati sepakat Tuhan. Kami memberkati negara kami Indonesia Tuhan. Hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Kami memberkati pemerintahan Tuhan, para pemimpin kami di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, di saat pandemi ini Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan berlimpah atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu juga Tuhan. Hamba-hamba yang setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang hamba-hamba-Mu perlukan Tuhan, Engkau mencukupkan Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Pak Timotius Hardono dan istri Tuhan. Kami memberkati juga gembala sidang kami GBI Kemang Pak Sigit dan Ibu Maria Tuhan beserta keluarga. Tuhan, biarlah perkenanan-Mu, cinta-Mu atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami memberkati juga Pak Aldi Tuhan. Biarlah melalui Pak Aldi Tuhan, anak-anak muda dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memberkati jemaat-Mu GBI Kemang juga Tuhan. Mungkin saat ini mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Saat ini membutuhkan pekerjaan, membutuhkan sekolah yang baik Tuhan, membutuhkan perekonomian yang baik Tuhan, membutuhkan kesehatan Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan untuk jemaat GBI Kemang Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami yakin, kami sudah menerima jawaban demi jawaban Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Misi tetap berdiri, kita mau sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Satu lagi masih kita akan deklarasikan, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ya saudara-saudara semua nyanyikan dengan iman. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya,
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, salam rahmat-Mu bersiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, Mari angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, salam rahmat-Mu bersiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Siapkan hati kita menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari sembah Dia, mari rasakan hadirat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, sampaikan pada Yesus. Dialah yang mengerti, Dialah yang peduli, Dialah yang tahu apa yang kita perlukan, butuhkan. Dia tahu sampai kedalaman isi hati kita. Haleluya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat
mengecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dalam Syada, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dia tahu segala beban hidup kita. Dia tahu sampai ke dalam isi hati kita. Sembah Dia. Tuhan Yesus, Tuhan With all my life you have been faithful. Amen. With all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. With all my life, with all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. With all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. With all my life you have been faithful. Amen. Thank you, Lord Jesus. With all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. With all my life you have been faithful. With all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. For I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For your goodness, for everything that you give for us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shika bala 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 bala. Kia bala 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 bala. Shika bala 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 bala. Shika bala 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 bala. Shika bala bala bala. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kembali Jemaat Kemang bersama dengan saya. Saya tentunya orang Bali. Saya pernah datang ke Kemang pada saat itu dan saya pernah juga menyampaikan firman di Gereja Kemang. Dan saya bersyukur buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Gembala Saudara untuk bisa menyampaikan kebenaran firman yang Tuhan berikan buat saya dan saya ingin sampaikan berbagi juga buat saudara. Dan saya sangat bersyukur kesempatan yang sangat indah ini yang diberikan oleh Gembala Saudara. Selamat bertemu kembali dengan saya tentunya. Dalam 30 menit ke depan saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya, dalam mengarungi kehidupan yang selama ya boleh dikatakan PPKM karena akademi COVID ya. Jadi kita sedang belajar bagaimana kita bisa menikmati dengan suasana yang ya menurut kita tidak biasa. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan lakukan. Kuncinya adalah kita harus selalu bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapa kami diawali dengan Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga, jadilah kehendak-Mu. Jadi jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu adalah kehendak Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan kita berjalan dengan Tuhan tidak susah dan kita sangat menikmati berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara ingin merasa bahwa mungkin kehidupan saya susah sekali, kehidupan saya kok seperti ini karena pandemi dan segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita lakukan selalu susah, tidak bisa, ini mentok, itu mentok. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan bilang dalam Alkitab, setiap hari dia katakan bahwa dia bilang jangan takut. Tapi terkadang secara manusia kita juga takut dengan keadaan. Karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi saya percaya hidup kita dipimpin oleh Roh dalam kebenaran.
Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat waktu yang terindah yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti kebenaran firman-Mu, untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berkati mulut bibir hamba-Mu, pikiran kami, supaya kami sampaikan ini menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi sesuatu yang rema dalam kehidupan hamba-Mu, juga jemaat-Mu di Kemang. Tuhan berkati kami semua, mari kuasai hati kami, mari kuasai pikiran kami, mari kuasai sekitar kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini kami dedikasikan untuk kebesaran nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin senang dengan judul khotbah, saya ingin sampaikan judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah kopi kental. Mungkin saudara tidak asing lagi dengan kata kopi kental. Ya, saudara sering mendengar kalau saudara sedang duduk, saudara selalu ingat dengan kopi. Ya, apalagi kalau sekarang banyak kan kafe-kafe yang selalu menyediakan kopi. Bisnis kopi sekarang luar biasa. Jadi menurut saya ini tidak sesuatu yang tidak lumrah gitu ya, tapi ini sesuatu yang biasa saudara dengar, kopi kental. Kopi kental ini singkatan dari kopi, kentang, dan telur ya. Kopi, kentang, dan telur. Saudara pasti tahu kopi seperti apa, kentang seperti apa, kemudian telur seperti apa. Sebelum dimasak, kopi itu berwarna hijau, ya tentunya pasti kopi itu warnanya hijau-hijau ke coklat-coklatan sebelum dimasak. Kentang juga begitu, sebelum dimasak dia keras. Dan telur sebelum dimasak tentunya cair ya. Sebelum dimasak dia pasti cair. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang kehidupan kita ini seperti sebuah keadaan air panas. Segala sesuatunya panas. Yang sedang dipanaskan, kehidupan kita yang sedang dipanaskan. Sehingga kopi, telur, dan kentang itu berubah wujud yang awalnya kopi warnanya hijau, berubah menjadi warnanya hitam. Kentang yang awalnya keras, setelah dipanaskan menjadi lembek. Telur yang awalnya dia cair, setelah dipanaskan menjadi padat. Bagaimana, apa arti ilustrasi ini? Anggap saja sebuah kehidupan kita adalah sebuah air yang panas. Di luar sana mungkin banyak sesuatu kehidupan yang susah karena COVID ini membuat kita tidak bisa bertemu dengan siapa, hanya lewat media online. Kalau kita lugu dengan media online, mungkin kita nggak bisa bertemu dengan siapa-siapa. Tapi kalau kita mampu melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang penting, yang perlu menjadi pesan buat kita pada pagi hari ini adalah lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, kita harus terus cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus cari terus lewat sate. Apa itu sate? Sate teduh tentunya ya. Jadi pagi hari ini saya ingin menyimak dari kopi yang awalnya itu hijau, kemudian setelah dipanaskan dia berubah warna menjadi
hitam. Ya. Setelah dia menjadi hitam, dia diadukan di sebuah gelas cangkir yang awalnya cangkirnya gelasnya bening, airnya bening. Setelah dimasukkan kopi, awarnya berubah menjadi hitam. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Karakter yang pertama adalah menjadi warna di sekitar kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan? Kita harus menjadi warna seperti kopi yang tadi. Kita harus menjadi berkat pertama dari keluarga kita. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kita mau buka ayatnya sekarang di Filipi pasal 4 ayat 5 sampai dengan 9. Filipi pasal 4 ayat 5 sampai dengan 9. Ayat 5 saya bacakan buat Bapak Ibu, Saudara bisa lihat di Alkitab atau Alkitab Saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang pertama berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita selalu khawatir. Padahal kita punya Tuhan yang luar biasa. Kadang kita lupa, kita selalu khawatir dengan keadaan kita. Besok kita mau makan apa? Kita harus buat apa dengan keadaan seperti ini? Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa jualan ini, segala sesuatunya sepi. Percayalah, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang mulanya mungkin menurut kita mustahil. Tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan minta buat kita adalah kita percaya. Dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi adalah bersyukurlah dalam segala hal, karena itu akan merubah kehidupan kita, merubah pikiran kita, merubah hati kita, merubah perilaku kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mungkin keadaan kita sedang gak punya duit, mungkin keadaan kita lagi sakit, mungkin keadaan kita sedang tidak baik. Dan saya percaya pada saat kita mau bersyukur dalam segala hal, percayalah segala sesuatunya Tuhan akan rubah menjadi yang lebih indah. Yang selanjutnya ketujuh berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang timbul dari ucapan syukur itu melampaui segala akal. Mungkin menurut kita, akal kita, wah, tidak mungkin ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang lewat ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui sejarah pikiran kita, melampaui segala apapun yang menurut orang prediksi dan segala sesuatu, melampaui segala sesuatu, akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Apa yang penting saudara? Tuhan harus memelihara hati kita dan pikiran kita. Pada saat hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, percayalah, kehidupan kita akan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita akan diberkati lewat muka kita, tindakan kita, lewat apapun yang kita lakukan, tentu menjadi berkat. Bukan menjadi pepaya yang wah susah. Bahasa Balinya bilang seperti ini saudara. Saudara mungkin wah kewe, jani kewe, wah susah, sekarang susah. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang susah. Mungkin kita melihat ke depan sesuatu yang tidak mungkin, tapi bersama Tuhan percayalah, Tuhan melakukan segala sesuatunya. Dia tidak akan pernah membiarkan kau tergeletak, tapi dia akan menuntun kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ayat selanjutnya adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rupanya kita nggak perlu mikir yang lain-lain, saudara. Tuhan bilang seperti ini, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, hal-hal yang kebenaran, berhubungan dengan kebenaran itu kan firman Tuhan. Di hal-hal yang menguatkan iman kita, mari saudara sampaikan, saudara pikirkan, saudara renungkan hal-hal yang kebenaran, bukan hal-hal yang menakutkan, bukan hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Nggak perlu kita pikirkan kekhawatiran itu. Yang perlu kita pikirkan adalah semua yang benar, semua yang mulia. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bersyukur dalam segala hal, sehingga pikiran dan hati kita melakukan hal-hal yang benar. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, tentunya manis didengar. Ya, tidak hal-hal yang menakutkan yang saudara dengar. Mungkin televisi, mungkin ya. Kita juga kalau belum siap, kita lebih baik nggak usah dengar ya. Mungkin hal-hal gosip dan segala sesuatu. Mungkin hal-hal di WhatsApp yang membuat saudara menjadi khawatir. Nggak usah dibaca. Ya, bacalah firman Tuhan yang menguatkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara ditanggung oleh Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkatakan itu setiap hari dan percayalah iman saudara akan tumbuh. Pikiran saudara akan tumbuh dan menjadi cerminan di sekitar kita, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kemudian sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu terima, pikirkanlah itu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat. Seperti kopi tadi, menjadi warna di sekitar kita. Pertama adalah menjadi warna di keluarga kita. Setelah itu baru di tetangga. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Setelah itu baru kita tempat kerja dan tempat umum. Yang pertama adalah kita harus menjadi berkat di keluarga kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menyampaikan segala sesuatu. Mungkin secara manusia kita juga agak emosi gitu ya. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang menurut kita nggak mungkin. Menurut kita mungkin nggak mungkin, tapi Tuhan mampu melakukannya. Ingat saudara, yang pertama adalah berawal dari keluarga. Pandemi ini membuat kita banyak punya waktu dengan keluarga. Ya, jadi dulu sebelum pandemi mungkin kita sibuk dengan segala sesuatu dunia yang di luar sana. Kita terlalu sibuk dengan acara kita. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita. Kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal dunia. Tapi Tuhan izinkan masa-masa ini boleh datang untuk mengingatkan kita, mendekatkan kita dengan keluarga, dengan ayah kita, dengan anak kita. Mungkin dulu semuanya punya acara masing-masing. Pada saat pandemi ini kita nggak bisa keluar, kita nggak boleh kemana-mana. Tempat rekreasi ditutup, apapun, mall semua ditutup. Itu menandakan bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau supaya kita dekat dengan saudara, dekat dengan keluarga. Tuhan mau untuk kita saling mendekatkan, menguatkan satu dengan yang lain. Ayah menguatkan istri, istri menguatkan ibu, menguatkan anak-anak. Satu dengan yang lain berdoa, punya saat teduh dengan keluarga. Menjadi warna pada saat kita di keluarga kita menjadi warna. Saya percaya orang melihat apa yang kita lakukan. Kita nggak perlu berbicara banyak. Kita hanya lakukan saja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau adalah selalu bersyukur. Apa yang Tuhan mau untuk kita melakukan, memikirkan hal-hal yang benar. Hal-hal yang manis didengar. Tuhan mau supaya kita jangan khawatir. Dia bilang tadi di ayat yang ke-7, dia bilang,
Janganlah hendaknya kamu khawatir, ayat yang ke-6. Yang kelima dia bilang, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bukan hanya sekedar lip sync saja, tapi bagaimana hati kita terpancar dari wajah kita. Kalau hati kita rusak, tentu wajah kita juga marah-marah. Nggak ada kalau hatinya jelek, masa mukanya bagus, kan nggak mungkin. Itu satu kesatuan. Jadi hal yang pertama adalah bagaimana kita menjadi berkat di sekitar kita. Itu kopi. Yang awalnya dia hijau, setelah dipanaskan dengan air panas, setelah mengalami kehidupan yang keras di kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita merasa berubah. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itulah yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua adalah kentang. Kentang yang awalnya keras, setelah dimasukkan di dalam air yang panas, dia akan menjadi lembek, alias lembut. Karakter apa yang kita dapat dari kentang ini? Karakter yang kita dapat dari kentang ini adalah lemah lembut. Mungkin sulit ya melakukan lemah lembut ini, tapi Tuhan mau ini kita lakukan. Pada saat kita dipanaskan dengan keadaan ini, harusnya kita menjadi lemah lembut. Harusnya kita menjadi lebih baik. Harusnya kita lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter yang kedua adalah lemah lembut. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Matius 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau saudara ingin memiliki segala sesuatu di bumi ini, jadilah orang yang lemah lembut, kata Tuhan. Matius 5 ayat yang kelima dia bilang, jadilah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Tuhan bilang, diawali dengan kata berbahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki bumi, kita ingin melihat keadaan segala sesuatunya baik, kita ingin teman kita yang dulunya nggak suka sama kita menjadi baik, yang dulunya dia nggak senang sama saya menjadi baik, tentu itu menjadi harapan kita. Yang dulunya dia ngomongin saya, kalau ingin semuanya berubah, berubahlah dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi lemah lembut. Ini sesuatu yang susah, tapi menurut saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Apa yang benar yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan tidak sesuatu yang gampang, tapi saudara, kita tidak mampu melakukannya sendiri. Mari bergandeng bersama dengan Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Karakter yang kedua adalah lemah lembut. Pada saat kita dipanaskan, harusnya kita menjadi lemah lembut. Karakter yang ketiga adalah telur. Yang awalnya dulu segala sesuatunya, lembek, takut melihat segala sesuatunya. Pandemi ini membuat saya menjadi takut. Pandemi ini membuat saya menjadi mundur selangkah. Saya tidak bisa berpikir dengan jernih, karena saya nggak bisa bertemu dengan siapa saja, klien, bisnis, dan segala sesuatunya saya nggak bisa. Saya menjadi takut. Apa yang harus saya lakukan? Itu sebuah telur. Tadi pada saat telur itu dipanaskan, dia akan menjadi kuat. Pada saat telur itu dipanaskan, dia akan menjadi kuat. Pada saat telur menjadi keras, menjadi kuat. Karakter yang ketiga adalah menjadi kuat. Pada saat kita dipanaskan, kita harus menjadi kuat. Tuhan memampukan kita untuk kuat berdiri di dalam setiap masalah kita. Kita harus bergandeng dengan Tuhan. Gak bisa kita lakukan dengan kehendak kita sendiri.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada saat kita mau diberkati Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa gak mampu, angkat tangan kita. Kita puji Dia, menyembah Dia. Tuhan, berikan hikmat saya untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Mungkin semuanya buntu. Seperti sebuah telur yang sebelum dipanaskan. Lembek, seakan tidak ada jalan keluar. Pada saat kita bergandeng dengan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita lihat ayatnya dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang ketiga, karakter yang ketiga adalah hendaklah kita menjadi kuat. Kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita tidak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Itu artinya bahwa kita harus menggandeng Tuhan, membawa Tuhan masuk dalam pikiran kita, membawa hikmat Tuhan untuk kita memutuskan segala sesuatu apa yang harus kita lakukan. Kehidupan ini adalah sebuah keputusan. Terkadang keputusan kita salah, maka endingnya akan menjadi salah. Seperti seorang pilot, kalau dia salah menentukan arah tujuan kita ke Jakarta, akhirnya akan menuju ke Malaysia. Itu salah satu contoh saja, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita salah menentukan sikap kita, maka kita akan salah menentukan tujuan hidup kita. Oleh sebab itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mari kuatkan hatimu untuk kita kuat di dalam Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan pikiran dari Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kita bisa menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal yang paling penting adalah mari kuasai pikiran kita. Mungkin selama ini kita selalu takut, selalu khawatir, segala sesuatunya nggak mungkin. Itu berasal dari pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita ditundukkan dengan pikiran Tuhan, kita akan menjadi kuat. Kenakan segala perlengkapan Allah. Firman Tuhan bukan hanya direnungkan, tapi dia akan hidup apabila firman itu dilakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya merenungkan saja firman itu, kita harus melakukan firman itu supaya benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Jadi 3 karakter ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pesan buat Bapak Ibu semua di Jemaat Kemang supaya kita semua menjadi kuat. Yang pertama adalah kita menjadi karakter yang menjadi berkat di sekeliling kita. Menjadi berkat di mana saja kita berada, seperti sebuah kopi yang mewarnai air yang awalnya bening menjadi hitam. Ya, jadi kita bisa menjadi berkat yang paling pertama dari keluarga kita, dari ucapan kita, dari sikap kita, dari apapun yang kita lakukan, menjadi berkat di keluarga kita. Kalau nggak punya, bareng-bareng nggak punya. Kalau punya, bareng-bareng punya, gitu ya. Jadi yang kedua, karakter yang kedua adalah menjadi lemah lembut. Pada saat kita mengalami proses kehidupan yang begitu keras, kita harusnya menjadi lemah lembut. Tuhan memampukan kita menjadi lemah lembut supaya kita bisa menguasai bumi. Kalau kita mau menguasai keadaan kita sekitar kita, mari kuasai hati kita, mari kuasai pikiran kita dengan lemah lembut. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu bersama dengan kita, Dia selalu ada. Saudara jangan takut, bahwa saudara mungkin Tuhan gak pernah ada. Seakan-akan Tuhan gak pernah hadir dalam kehidupan saudara. Dia selalu ada.
Cuman kita kadang lupa manggilnya ya. Jadi kadang-kadang kita lupa memanggil Tuhan selalu ada di sekitar kita, terkadang kita lupa. Kemudian yang karakter yang ketiga adalah kita harus menjadi kuat. Menjadi kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Dan sebelum kita akhiri, kita akan angkat satu buah pujian. Pujian ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Biar ini juga pujian ini menjadi kekuatan buat saudara. Satu buah pujian, mari kita nyanyikan lagu ini. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau harapanku. Kita ulangi dari awal lagu ini. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau harapanku. Yesus, Yesus, katakan aku percaya. Yesus, Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau harapanku. Selalu kau harapanku. Selalu kau jawabanku. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.